Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Offering J. Di sini kami mengangkat judul Sistem Ekonomi Kapitalis di negara Inggris dan Belanda. Anggota kelompok kami ada 1. Adelia Fernanda, 2. Adila Nora Ramadini, 3. Aldina Alfi Cahyani, 4. Alfandi Dimas Ananta, 5. Alivia Azahra, 6. Bayu Razananda. Pada pembahasan pertama, kita akan belajar tentang sistem ekonomi kapitalis di negara Inggris. Sebelum memasuki pembahasan tentang perkembangan sistem perekonomian di Inggris, kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu apa sih? Jadi, sistem ekonomi adalah suatu proses di mana penerapan yang saling berhubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri. Nah, untuk macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, seperti kapitalis atau liberal. Ketiga, ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Dan yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai perkembangan sistem ekonomi di negara Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas dan mempelajari perkembangan sistem perekonomian di Inggris. Dapat dilihat dari sudut pandang sejarah, Inggris dikenal luas oleh publik dunia dengan status yang merupakan negara penjajah terbesar di dunia dengan menggunakan sistem pembangunan ekonomi pasar di negara jajahnya dan berbagi keuntungan dengan sang penjajah. Ini sangat menggambarkan sifat kapitalisme yang mengandalkan pasar yang dikenal dengan istilah neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme. Karena revolusi industri, Inggris menjadi negara kapitalis dan berkembang menjadi negara imperialis. Dalam bentuk imperialis modern, yaitu penguasaan politik atau pemerintah negara yang dikuasai, melakukan eksploitasi di bidang ekonomi dan penetrasi di bidang kebudayaan. Nah, tahap dalam sistem ekonomi kapitalis yang pertama adalah kapitalis awal yang berlangsung sekitar abad 17 sampai menjelang abad ke-20, di mana individu atau swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun penguasaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintahan yang berbeda pada tahap kapitalisme modern yang dimana yang diterima peran pemerintah dalam pengolahan perekonomian. Dimulai dari pemikiran Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Smith ini menempatkan kebebasan pasar dan kepentingan individu sebagai basis konsep ekonominya. Nah, di sini ada 5 prinsip dasar dari kapitalisme. Di antaranya yang pertama, kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa ada batas-batas tertentu. Hak milik pribadi dapat diartikan sebagai jaminan bagi individu bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan juga kemerdekaan. Kebebasan individu ini akan menjadi suatu kenyataan apabila ia dibenarkan untuk mempunyai miliknya sendiri secara terjamin tanpa digugat pihak ataupun individu lain. Yang kedua, kapitalisme merupakan pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, kapitalisme menyiratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kapitalisme juga memuat pengakuan akan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain. Dan yang terakhir, kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki subbab kedua, yaitu latar belakang sistem ekonomi kapitalis di Inggris. Sistem kapitalisme yang pertama diterapkan di negara Inggris, di mana hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya para ekonom klasik. Kapitalisme ini memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di sini ada beberapa prinsip yang menggambarkan sebuah gambaran mengenai kapitalisme. Yang pertama, mencari keuntungan dengan berbagai cara dan juga sarana, kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat. Yang kedua, mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar setiap orang dapat mengarahkan kemampuan
potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya, serta tidak ada yang mendahatinya. Yang ketiga, perfect competition. Dan yang terakhir, price system sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dalam penjualannya. Di sini juga ada beberapa bentuk mengenai kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme perdagangan yang muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feudal. Dalam sistem ini, seseorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, dengan demikian, ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen. Yang kedua, ada kapitalisme industri yang lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dengan penemuan mesin uap oleh James Watt di tahun 1765 dan juga mesin tenun di tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri yang ada di Inggris dan juga di Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan guru, yakni antara manusia dan juga mesin. Yang ketiga, ada sistem kartel, yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Nah, sistem ini memberikan kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya. Dan juga yang terakhir, ada sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk suatu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu untuk berproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan juga menguasai pasar. Pemikiran dan keyakinan-keyakinan lainnya aliran naturalisme yang merupakan dasar kapitalisme ini sebenarnya menyerukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan ekonomi yang tunduk kepada sistem natur yang bukan buatan manusia. Dengan sifat seperti itu akan mampu mewujudkan pengembangan hidup dan kemajuan secara simultan. Yang kedua, tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan membatasi tugasnya hanya untuk melindungi pribadi-pribadi dan kekayaan serta menjaga keamanan dan membela negara. Yang ketiga, kebebasan ekonomi bagi tiap individu di mana ia mempunyai hak untuk menekuni dan juga memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya. Yang keempat, kepercayaan kapitalisme terhadap kebebasan yang tiada batas telah membawa kekacauan keyakinan dan perilaku. Ini akan melahirkan berbagai konflik di barat yang kemudian melanda dunia sebagai akibat dari kehampaan pemikiran dan kekosongan rohani. Dan yang terakhir, rendahnya upah dan tuntutan yang tinggi mendorong tiap anggota keluarga harus bekerja. Akibatnya tali kekeluargaan putus dan sendi-sendi sosial yang ada di kalangan menjadi runtuh. Selanjutnya adalah sejarah atau awal mula perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Inggris. Perkembangan kapitalisme di Inggris dipelopori oleh pertumbuhan industri kain di Inggris selama abad 16, 17, dan 18. Ciri perkembangan ini yang membedakan kapitalisme dari sistem sebelumnya adalah penggunaan akumulasi modal untuk memperbesar kapasitas produktif daripada berinvestasi dalam perusahaan yang tidak produktif secara ekonomi seperti piramida dan katedral. Dimulai pada abad ke-18 di Inggris, fokus perkembangan kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Akumulasi modal yang stabil dari abad-abad sebelumnya diinvestasikan dalam penerapan praktis pengetahuan teknis selama revolusi industri. Revolusi di Inggris yang dimulai dengan penemuan teknologi dalam industri melahirkan pabrik-pabrik atau manufaktur. Hal ini berdampak pada terbentuknya para pengusaha-pengusaha besar yang didukung oleh meningkatnya kepemilikan modal atau kapital. Tidak dihiraukan lagi bahwa pertemuan luar biasa dari kemajuan di bidang pertanian, pemintalan dan penurunan kapas, pembuatan besi dan desain perkakas mesin, dan pemanfaatan tenaga mekanik mulai mengubah karakter kapitalisme secara mendalam pada tahun-tahun terakhir abad ke-18 dan pada dekade pertama abad ke-19. Ini kecenderungan atau ambisi untuk terus meningkatkan modal atau kapitalnya. Seseorang yang cenderung meningkatkan kapitalnya adalah seorang kapitalis. Negara yang memiliki kecenderungan meningkatkan kapital negara yang bersangkutan adalah negara kapitalis. Diawali negara Inggris, negara-negara di Eropa sejak adanya revolusi industri berkembang menjadi negara kapitalis. Selanjutnya, paham kapitalisme, yaitu paham yang dianut oleh bangsa atau negara yang memiliki kecenderungan selalu meningkatkan kapitalnya.
Perencanaan sistem ekonomi kapitalis di Inggris. Revolusi industri merupakan langkah awal berkembangnya ekonomi di negeri-negeri lain sejak tahun 1900. Suatu negara yang memiliki kapital, penanaman kapital atau modalnya tidak hanya di lingkungan dalam negeri saja, namun juga berusaha menanamkan modalnya di negara lain. Timbullah bentuk imperialisme, yaitu bentuk penguasaan suatu negara atas negara lain. Sejak revolusi industri, kita kenal imperialisme modern yang memiliki ciri-ciri dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan. Berbeda dengan imperialisme kuno yang memiliki ciri-ciri gospel, gold and glory, atau agama, emas, dan kejayaan. Inggris sebagai negara industri sangat memerlukan daerah jajahan untuk adalah sumber bahan mentah atau baku industrinya. Yang kedua sebagai pasar penjualan hasil industri. Yang ketiga lahan penanaman modal. Di sini adalah pabrik dibangun di negara jajahan. Dan yang keempat tempat pembuangan para penjahat atau carnival crime. Karena revolusi industri menjadi negara kapitalis dan berkembang menjadi negara imperialis. Dalam bentuk imperialisme modern, yaitu penguasaan politik atau pemerintahan negara yang dikuasai melakukan eksploitasi di bidang ekonomi dan penetrasi di bidang kebudayaan. Bangsa-bangsa yang di bawah jajahan Inggris pada umumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai resmi setelah bangsa yang bersangkutan merdeka. Dengan demikian, penetrasi kebudayaan Inggris atas daerah jajahan berhasil. Oke, materi yang kelima yang akan kita bahas yaitu tentang keberhasilan sistem ekonomi kapitalisme di negara Inggris. Pengaruh revolusi industri dalam bidang ekonomi ditandai dengan pembangunan daerah-daerah industri dilakukan secara besar-besaran. Revolusi industri juga berpengaruh terhadap munculnya kota-kota industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Kemunculan kota-kota industri tersebut merupakan satu keniscayaan ketika industri berkembang. Perkembangan pesat dalam bidang industri ternyata tidak hanya bersifat kuantitas, melainkan juga berpengaruh terhadap kualitas barang industri yang meningkat tajam. Revolusi industri telah benar-benar mendorong warga Inggris untuk memperbaiki segala sesuatu berhubungan dengan hasil pekerjaan mereka. Pembangunan kawasan industri muncul di berbagai kota. Sebagian masyarakat mulai menikmati dampak dari revolusi industri. Penduduk semakin dalam memperoleh kebutuhan dan barang industri. Para pengusaha dan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Revolusi industri telah membawa pengaruh yang cukup baik, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun, masalah timbul ketika lahan yang dipakai untuk industri semakin sempit dan semakin sulit untuk dapat menghasilkan bahan baku industri sendiri. Jumlah penduduk meningkat tajam seiring dengan semakin tingginya arus urbanisasi dan para pencari pekerjaan. Masyarakat yang tidak memiliki keahlian menjadi pengangguran. Akibatnya, tidak sedikit kejahatan yang terjadi. Kriminalitas meningkat. Selain itu juga banyak masalah yang dihadapi, seperti upah yang rendah, jaminan sosial yang buruk, jam kerja yang tidak sesuai. Ditambah lagi, kemudian terjadinya pencemaran lingkungan yang terus berkepanjangan. Revolusi industri menimbulkan dampak yang mendorong terjadinya revolusi sosial, yaitu gerakan masyarakat yang berkeinginan mengubah kehidupan masyarakat kepada taraf yang lebih baik. Di sini, pemerintah Inggris mendakapi keadaan ini dengan cara mengeluarkan undang-undang hak asasi manusia seperti Review Bill 1832, Abolition Bill 1832, dan Victory Bill 1833. Untuk pembahasan negara yang kedua, kita akan belajar tentang sistem ekonomi kapitalisme di Belanda. Materi yang akan kita pelajari pertama adalah tentang sejarah sistem ekonomi kapitalisme di Belanda. Dari sekitar awal abad ke-16 sampai dengan sekitar pertengahan abad ke-18, sistem ekonomi, bisnis, dan keuangan Republik Belanda adalah yang paling maju dan canggih yang pernah ada dalam sejarah. Dari sekitar tahun 1600-an sampai sekitar tahun 1720, Belanda memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pada zaman keemasan Belanda atau sekitar pertengahan tahun 1630-an,
Tulip mania umumnya dianggap sebagai gelembung harga aset pertama yang tercatat. Tulip mania itu merupakan sebutan untuk periode selama zaman keemasan Belanda, yaitu ketika harga kontrak untuk beberapa umbi tulip mencapai tingkat yang tertinggi. Nah, di Belanda ini, seluruh masyarakatnya juga memiliki semangat kapitalis yang tinggi, sehingga pada abad ke-17, Belanda secara universal dianggap sebagai tanah kapitalisme. Kapitalisme pedagang yang menonjol di Belanda dari tahun 1300-an sampai dengan 1800-an merupakan sistem perdagangan, keuangan, pengiriman, dan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan, yang disebut juga sebagai ekonomi modern pertama. Nah, di awal kapitalisme modern, kemanapun ibu kota Belanda berpindah, maka fitur perkotaan akan dikembangkan, kegiatan ekonomi diperluas, industri baru didirikan, lapangan kerja baru diciptakan, perusahaan perdagangan beroperasi, rawa dikeringkan, tambang dibuka, hutan dieksploitasi, kanal dibangun, pabrik berputar, dan kapal dibangun. Pada periode modern awal, Belanda merintis investor dan kapitalis yang mengangkat potensi komersial dan industri dari tanah terbelakang atau belum berkembang. Misalnya, ekonomi asli Taiwan dan Afrika Selatan sebelum era VOC hampir tidak berkembang atau berada di negara bagian yang hampir primitif. Orang-orang VOC lah yang mendirikan dan mengembangkan daerah perkotaan pertama dalam sejarah Taiwan dan Afrika Selatan. Secara historis, Belanda bertanggung jawab atas setidaknya 4 inovasi kelembagaan perintis utama dalam sejarah ekonomi, bisnis, dan keuangan dunia. Yang pertama yaitu dasar dari perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, yang merupakan perusahaan publik pertama di dunia dan model historis pertama dari perusahaan multinasional pada tahun 1602. Kelahiran VOC sering dianggap oleh banyak orang sebagai awal resmi dari globalisasi yang dipimpin perusahaan dengan munculnya perusahaan modern sebagai kekuatan sosial politik ekonomi yang sangat signifikan dan mempengaruhi kehidupan manusia di setiap sudut dunia. VOC merupakan perusahaan pertama yang menerbitkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum. Yang kedua adalah pendirian Amsterdam Stock Exchange yang merupakan bursa efek resmi pertama di dunia pada tahun 1611 dan bersamaan dengan lahirnya pasar modal pertama. Belanda adalah yang pertama menggunakan pasar modal yang lengkap termasuk pasar obligasi dan pasar saham untuk membiayai perusahaan publik seperti VOC dan WIC. Pada awal tahun 1600-an, VOC mendirikan bursa di Amsterdam di mana saham dan obligasi VOC dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pendirian Amsterdam Stock Exchange oleh VOC telah lama diakui sebagai cikal bakal bursa saham modern yang mengkhususkan diri dalam menciptakan dan mempertahankan pasar sekunder dalam sekuritas yang dikeluarkan oleh korporasi. Belanda memelopori saham berjangka, opsi saham, short selling, bear rates, debt equity swap, dan instrumen spekulatif lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pendirian Bank of Amsterdam, yang sering dianggap sebagai model sejarah pertama dari bank sentral pada tahun 1609. Bersama dengan sejumlah bank lokal anak perusahaan, Bank of Amsterdam menjalankan banyak fungsi sistem perbankan sentral. Bank ini menempati posisi sentral di dunia keuangan pada zamannya, yang menyediakan sistem yang efektif, efisien, dan terpercaya untuk pembayaran nasional dan internasional, serta memperkenalkan sistem pembayaran nasional dan internasional yang pertama yang pernah ada. Nah, yang keempat ada pembentukan skema investasi kolektif atau dana investasi pertama yang tercatat secara profesional seperti reksadana pada tahun 1774. Pengusaha yang berbasis di Amsterdam yaitu Abraham van Katwijk sering disebut sebagai pencetus reksadana pertama di dunia. Menanggapi krisis keuangan tahun 1772 sampai 1773, van Katwijk membentuk kepercayaan bernama Persatuan Menciptakan Kekuatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk melakukan diversifikasi. Sementara provinsi pedalaman yang mempertahankan karakter pramodernnya lebih lama, Republik Belanda pada sekitar tahun 1600 memiliki provinsi maritim seperti Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, dan sebagian Utrecht yang memiliki 1. Pasar yang cukup luas dan bebas untuk komoditas dan faktor produksi. 2. Produktivitas pertanian yang cukup untuk mempertahankan pembagian kerja yang luas. 3. Struktur politik yang menjamin hak milik, penegakan kontrak, dan kebebasan bergerak. Dan yang terakhir,
tingkat teknologi dan organisasi yang mampu menopang perkembangan ekonomi dan mendukung budaya material yang dapat menopang perilaku konsumen yang berorientasi pasar. Yang kedua ada keberhasilan dari sistem ekonomi kapitalis di Belanda. Belanda merupakan negara dengan perekonomian maju dan terbuka bagi dunia. Ia menerapkan sistem perekonomian kapitalis atau liberal. Dengan penerapan sistem kapitalis yang baik, dihasilkan diverifikasi dan pembagian kerja yang maju. Pada pertengahan abad ke-17, di bawah 40% angkatan kerja dipekerjakan di bidang pertanian, sedangkan 30% bergerak di sektor industri yang sangat beragam dan sisanya dari angkatan kerja terlibat dalam perdagangan dan industri jasa lainnya. Banyak kota membentuk jaringan saling ketergantungan yang kompleks dengan pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil menjalankan fungsi-fungsi khusus untuk utama kota-kota industri yang mengkhususkan diri dalam jenis produksi tertentu. Pendesaan menjadi sangat terdiferensiasi oleh spesialisasi pertanian dengan desa-desa berkembang menjadi pusat layanan. Selama beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi Belanda rata-rata PDB per kapita meningkat sebesar 0,18% per tahun sekitar tahun 1810, tingkat pertumbuhannya sekitar 1% per tahun. Amsterdam menjadi pusat perdagangan dunia, pusat di mana bahan pokok seperti gandum hitam dan barang mewah mengalir untuk penyerapan, pemrosesan, dan distribusi, dan kemudian diekspor kembali ke seluruh Eropa dan dunia. Selain itu, melalui investasi peningkatan produktivitas dalam modal tetap, penggunaan sejumlah besar energi dan investasi besar dalam sumber daya manusia, Belanda berhasil meningkatkan produktivitas tenaga kerja di atas tingkat yang berlaku di negara-negara Eropa lainnya. Yang diilustrasikan oleh fakta bahwa pertengahan abad ke-17, sektor pertanian yang memperkirakan kurang dari 40% angkatan kerja dapat menjadi pengekspor makanan bersih, dan fakta bahwa upah nominal antara 1600 dan 1800 adalah yang tertinggi di Eropa. Yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian sistem ekonomi kapitalis di Belanda. Kegiatan ekonomi Belanda didasarkan pada penerapan pengiriman dan keuangan daripada manufaktur dan pertanian. Akumulasi modal dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh periode tersebut menyebabkan permintaan untuk peluang investasi yang produktif di samping berinvestasi segera dalam bisnis sendiri, sehingga memerlukan pengaturan kelembagaan yang inovatif untuk mempertemukan permintaan dan penawaran dana investasi. Ada juga investasi dalam asuransi laut dan penataan hukum perusahaan seperti perusahaan saham gabungan. Inovasi ini membantu mengelola risiko, misalnya kapal dibiayai oleh saham, dengan masing-masing katakanlah 16 pedagang memegang 1/16 saham. Ini meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang untuk keuangan tak terduga. Nah, itu tadi kita telah mempelajari dan membahas tentang sistem perekonomian yang ada di negara Inggris dan Belanda. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan atau sanggahan, atau bahkan kalian yang belum jelas mengenai pembahasan dari kami, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, karena kita akan ada video pembahasan lainnya. Aku mau tembang sebentar nih. Santen peresan klopo, cukup semanten atur kita. Matur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.